Oke, kali ini kita akan bahas topik yang, wah, setiap detiknya itu benar-benar jadi penentu. Kita ngomongin soal penanganan trauma pada anak. Ini benar-benar kayak balapan sama waktu, dan lawannya, fisiologi mereka yang super unik. Nah, kutipan ini kena banget. Intinya tuh di sini. Jadi pas kita nangani anak yang trauma, itu bukan cuma soal ngobatin luka loh. Ini lebih mirip kayak kita lagi coba jinakin bom waktu fisiologis yang siap meledak kalau kita sampai salah langkah sedikit aja. Oke, kita masuk bagian pertama ya, bom waktu pediatrik. Kenapa sih disebutnya bom waktu? Simpel aja, karena fisiologi anak itu beda banget, bener-bener beda sama orang dewasa. Ini nih, prinsip yang paling penting buat dipegang. Anak itu bukan orang dewasa versi kecil. Titik. Jadi kita nggak bisa cuma, oh dosisnya dikurangin aja, atau alatnya dikecilin. Nggak bisa gitu. Kita butuh ilmu yang khusus buat mereka, bukan sekedar prosedur dewasa yang dikecil-kecilin. Lanjut bagian kedua, jalan napas dan pernapasan. Ini yang utama. Kalau di dunia medis, ada yang namanya Advanced Trauma Life Support atau ATLS. Nah, di situ nomor satu itu selalu amankan jalan napas, dan disinilah tantangan pertama dan paling unik buat anak-anak muncul. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Anatomi jalan napas anak itu beda. Lidahnya lebih besar dibanding mulutnya, laringnya lebih tinggi posisinya. Hal-hal kecil kayak gini bikin intubasi, itu loh pasang selang napas. Jadi jauh lebih sulit dan risikonya lebih tinggi. Salah gerak dikit aja bisa fatal. Nah, ini dia poin krusialnya. Cadangan oksigen mereka itu tipis banget, tapi mesin tubuhnya, metabolismenya, ngebut. Jadi, apa artinya? Mereka kehabisan bensin, oksigen, jauh lebih cepat. Makanya, nggak ada ruang buat nunggu. Kita nggak bisa nunggu saturasi oksigennya drop dulu baru panik. Begitu ada tanda-tanda awal kesulitan napas, harus langsung gerak cepat. Kuncinya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sang ahli menyamar. Kita akan bahas bahaya yang paling sering nggak kelihatan dalam trauma anak, shock. Kenapa disebut ahli menyamar? Karena anak-anak itu jago banget nyemunyiin tanda-tandanya. Saking jagonya, dokter yang udah pengalaman pun bisa terkecoh. Nah, ini dia pertanyaan jebakannya. Gimana bisa seorang anak itu udah shock, tapi tekanan darahnya normal? Aneh kan? Jawabannya karena tubuh mereka punya mekanisme kompensasi yang luar biasa kuat. Jadi tubuhnya itu kerja keras banget buat jaga tekanan darah tetap normal, ngasih kita rasa aman yang palsu, sampai akhirnya tiba-tiba bruk, semuanya kolaps. Dan ini angkanya, angka yang bikin merinding, 30%. Seorang anak bisa kehilangan sampai 30% volume darahnya sebelum tekanan darahnya kelihatan turun. Coba bayangin, mereka itu udah di ujung tanduk, udah di ambang bencana, tapi monitor tekanan darah masih nunjukin angka normal. Jadi, take away-nya apa? Ini dia. Jangan pernah cuma lihat tekanan darah. Lupakan sejenak. Kita harus obsesif ya, beneran obsesif. Mantau tanda-tanda lain yang lebih subtil. Denyut nadinya gimana? Cepet nggak? Terus waktu pengisian kapiler, itu loh. Kalau kuku ditekan terus dilepas, warnanya balik cepet atau lambat. Sama status mentalnya. Anaknya masih responsif atau udah mulai lemas. Nah, inilah petunjuk-petunjuk pertama kalau bom waktunya udah mulai berdetik. Nah, cara ngasih cairannya pun sekarang udah beda. Dulu mungkin prinsipnya guyur cairan sebanyak-banyaknya. Sekarang enggak lagi. Strateginya sekarang itu presisi. Ibaratnya bukan lagi pakai selang pemadam kebakaran, tapi pakai pipet tetes yang terukur. Tujuannya apa? Biar stabil, tapi nggak malah bikin masalah baru. Soalnya kalau cairan kebanyakan, darahnya jadi terlalu encer dan malah jadi susah beku. Bahaya kan? Oke, kita lanjut ya ke bagian 4. Ini bukan cuma soal ABC, airway, breathing, circulation. Penyelamatan itu lebih dari itu. Ada pilar-pilar lain yang sama pentingnya buat bikin kondisi mereka stabil. Misalnya, manajemen nyeri. Mungkin kedengarannya sepele ya. Oh, biar anaknya nyaman. Bukan cuma itu. Mengatasi rasa sakit dan takut yang luar biasa pada anak itu bagian dari resusitasi. Kenapa? Karena nyeri yang hebat itu memicu respons stres besar-besaran di tubuh yang justru bisa memperburuk kondisi mereka. Lalu, hipotermia. Ini juga sering terlewat. Karena rasio luas permukaan tubuh anak itu besar, mereka kehilangan panas cepat banget. Dan ini bisa fatal. Makanya, tindakan yang kelihatannya simpel, kayak ngangetin cairan infus atau pakai selimut penghangat, itu bukan cuma buat kenyamanan, itu bisa jadi penyelamat nyawa. Terus soal diagnostik jelas, kita butuh jawaban cepat. Tapi di sisi lain kita juga harus mikirin jangka panjangnya. Ngelindungin anak dari paparan radiasi yang nggak perlu dari CT scan misalnya.
Nah, disinilah pemeriksaan kayak FAST, itu semacam USG cepat di UGD jadi penting banget. Kita bisa dapat info vital soal pendarahan internal dengan cepat, aman, langsung di samping tempat tidur pasien. Oke, bagian terakhir, insting, bukan cuma aturan. Karena pada akhirnya, setelah semua protokol dan teknis kita kuasai, ada satu elemen lain yang sering jadi pembeda. Elemen manusianya. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan cuma soal hafal rumus atau algoritma. Keahlian sejati itu gabungan antara ilmu yang matang, insting klinis yang tajam karena pengalaman, dan yang paling penting, kerjasama tim yang solid di bawah tekanan yang luar biasa. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di tengah krisis, detail kecil apa sih yang jadi garis memisah antara sukses dan tragedi? Apakah itu kemampuan melihat tanda syok yang samar, atau mungkin ketenangan pikiran saat melakukan prosedur yang sulit? Seringkali, justru detail-detail kecil itulah yang dieksekusi dengan sempurna yang pada akhirnya menentukan segalanya.